Halo Sobat Kepo jumpa kembali di channel Kepo Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara merekam suara dan kemudian menyimpannya menggunakan aplikasi Wave Editor. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kebetulan aplikasinya sudah terbuka ya. Oke, untuk merekam kita pilih yang ada logonya record yang ini. Nah, di dalam tampilan ini ada beberapa menu ya atau fitur, seperti kayak yang di samping kiri ini ada pilihan WAV atau MP3. Jadi di sini dikasih option mau merekam suara ini dalam bentuk format WAV atau MP3. Kalau merekam musik sih biasanya bagusnya menggunakan WAV ya. Cuma WAV di sini yang saya tahu dia menghasilkan ukuran file atau size-nya ketika disimpan itu filenya akan besar ya. Bila semakin panjang durasi lagu yang direkam, maka begitu di-save, disimpan menggunakan WAV, format WAV, maka itu akan menghasilkan ukuran atau file size yang besar. Tapi memang biasanya cocoknya untuk merekam musik sih menggunakan WAV ya. Kalau MP3 biasanya ketika kita sudah merekam dan kemudian menyimpan filenya dengan menggunakan format MP3, itu ukuran atau file size yang tersimpan itu secara otomatis akan terkompresi dan ukuran file pun semakin kecil. Jadi itu perbedaannya merekam dengan format WAV atau MP3. Kalau saya sih saranin, tergantung kebutuhan juga ya. Kalau dia nyanyi pakai WAV, tapi kalau cuma rekam suara biasa, kalau untuk narasi atau podcast semacam itu, saya sarankan sih gunakan MP3 seperti itu. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat ya ada monitor. Jadi fungsi monitor ini untuk memantau kabel earphone kita sudah terpasang, tercolok atau belum gitu ke HP kita. Coba kita contohkan terlebih dahulu ya. Kita aktifkan dulu monitornya. Ini dalam keadaan tidak terpasang ya kabel earphone atau mikrofonnya. Kita aktifkan. Kemudian kita merekam. Kita klik rekam. Nah, dalam keadaan terpasang, monitornya tidak mengeluarkan suara bising. Tapi ketika tidak terpasang dan proses recording berjalan, dia akan mengeluarkan suara bising seperti yang tadi ya. Coba ini saya copot kembali ya, dalam keadaan proses recording dan monitornya dalam posisi on dan saya sedang berbicara. Saya copot ya. Tes 1 2 3. Oke. Nah, seperti ini ya, kelihatan perbedaannya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini sebelah kanan bawah ini adalah buat spektrum ya. Jadi ketika kita merekam, kita coba ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, terlihat ya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan spektrum ya. Jadi kita bisa ubah-ubah tampilan spektrumnya tergantung keinginan kita, apakah bulat seperti ini ataukah spektrumnya apakah cuma menampilkan durasi saja pada saat merekam atau menampilkan spektrum yang seperti ini gitu, tergantung selera saja sih. Nah, saya lebih baik pakai yang ini aja spektrumnya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sebelah kiri bawah ini ada logo setting ya. Jadi sebelum kita proses rekaman, kita klik setting dulu. Kita lihat ada apa sih di setting ini. Nah, di sini ada USB microphone driver. Apabila kita melakukan proses rekaman atau ingin melakukan proses rekaman menggunakan mikrofon yang memakai format USB, kabelnya USB. Nah, maka kita bisa pilih di sini untuk perangkat audionya gitu. Oke. Kemudian di bawahnya ada disable auto routing.
Ini saya kurang paham ya kalau disable auto routing ini fungsinya untuk apa, tapi ini udah defaultnya ya. Ini tidak usah kita otak-atik. Nah, kalau di bawahnya ada disable noise suppression. Ini fungsinya kalau kita aktifkan seperti ini, maka ini kita otomatis akan menonaktifkan peredam bisingnya. Jadi kalau untuk merekam suara lebih baik peredam bisingnya itu dalam posisi aktif ya. Jadi kalau di sini di wave editor ini posisi aktif itu dalam kondisi seperti ini yang dibilang aktif. Nah, ini dalam posisi padam seperti ini. Ini baru bisa dibilang aktif. Tapi kalau dalam kondisi nonaktifkan peredam bising, ini indikatornya menyala seperti ini gitu. Ini disebutnya dalam posisi nonaktif. Tapi kalau dalam posisi aktif, dia tampilannya seperti ini, padam gitu. Oke, lalu di bawahnya ada stereo. Stereo, jadi kita bisa pilih mau merekam suara dalam bentuk stereo atau mono. Kalau stereo kita aktifkan seperti ini. Kalau kita nonaktifkan berarti kita merekam dalam format mono. Tergantung kebutuhannya ya. Kalau untuk merekam musik lebih baik, atau untuk bernyanyi lebih baik menggunakan stereo. Karena kan kalau kita bernyanyi atau memainkan alat musik, itu yang kita butuhkan adalah untuk mendapatkan dimensi dari suara atau dari tabuhan alat musik atau petikan gitar atau dentingan piano seperti itu kan. Jadi kita membutuhkan dimensi dari suara atau tabuhan, petikan atau dentingan dari piano atau alat musik lah gitu. Jadi kalau ingin merekam musik kita menggunakan yang format stereo. Nah, kalau mono biasanya lebih ke untuk proses rekaman narasi ya. Semacam kayak saya ini ya kan. Jadi kita menggunakan mono untuk menyampaikan tutorial semacam ini, kita menggunakan format mono. Itu lebih baik. Untuk narasi podcast itu menggunakan mono seperti itu. Kalau mono kan setahu saya dia satu jalur ya. Kalau stereo itu 2 jalur. Kalau mono biasanya dia contohnya aja ketika kita menggunakan headphone. Ketika kita menggunakan atau menyetel lagu yang berformat mono, biasanya dia akan terasa di telinga kita serasa seimbang ya. Serasa seimbang di tengah-tengah. Tapi kalau kita menyetel lagu dengan format stereo, itu akan terasa semacam kayak memecah suaranya ya. Semisal ada tabuhan gendang, maka tabuhan gendang itu akan terasa secara bergantian di earphone sebelah kiri dan di earphone sebelah kanan. Dia akan terasa dia kan, ada tabuhan gendang, semacam tabuhan gendang yang menyusul gitu di telinga kita ketika kita mendengarkan format stereo. Nah, di situ perbedaannya. Kalau stereo biasanya dia kayak memecah gitu gelombangnya kiri dan kanan, tapi kalau mono dia satu jalur semacam seimbang di tengah-tengah gitu. Di kiri kanan seimbang musiknya, nggak ada yang ketika ada tabuhan gendang nggak ada yang berpindah seperti itu. Kalau stereo kan berpindah pasti ada kalau ada suara tabuhan gendang kan dari kiri ke kanan seperti itu. Itu efeknya kan. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kalau semacam untuk merekam narasi seperti saat ini, seperti saya saat ini, kita pilih mono. Nah, lalu ada post gain. Nah, post gain di sini lebih untuk ini ya, proses recording levelnya itu mau tinggi, mau keras atau mau pelan seperti itu. Volume recordingnya. Jadi kalau kita menginginkan volume recording kita pada saat merekam suara besar atau tinggi, kita bisa pilih arahkan ke sebelah kanan. Ini kan sampai 24 dB ya. Saya sarankan sih kalau jangan terlalu tinggi-tinggi juga ya, nanti muncul distorsi seperti itu. Paling aman sih ya di 1 sampai 5 dB lah. Di sini susah, emang sulit untuk ngepasinnya ya. Ya minimal segini lah, 5,3 dB.
kalau ingin merekam suara volumenya besar atau kenceng. Tapi kalau dirasa 1 dB juga terlalu besar menurut Sobat Kepo, Sobat Kepo bisa turunkan ke level sebelah kiri. Mungkin minimal di 5 lah, 5,2 dB seperti itu. 1 sampai 5, minus 1 sampai minus 5, dB seperti itu. Kalau saya sih saat ini ambil di posisi tengah aja, netral ya, 0,0 dB. Saya rasa di sini juga sudah cukup lumayan besar ya suaranya, record volumenya. Oke, sini sudah ya. Kita langsung masuk ke proses recordingnya. Nah, untuk proses recordingnya kita tinggal klik aja ini yang logo mikrofon. Kita klik. Langsung saja di sini juga terlihat kan ya, ada durasi berapa kita merekamnya di layar kelihatan. Dan juga pada saat kita berbicara proses rekaman, spektrumnya juga terlihat, berarti ada bisa menunjukkan indikator bahwa proses rekaman sedang berjalan. Terlihat suara kita masuk karena terlihat spektrum yang bergerak seperti itu. Halo Sobat Kepo, jumpa kembali di channel Kepo A. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi wave editor. Oke, salam Kepo A. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita ingin menghentikan proses recording kita klik ini. Oke. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk yang tag optional ini dikosongkan aja ya. Pilihannya kita optionnya lebih yang yang di bawahnya aja ya, kan di sini ada discard, ada preview, ada keep. Kalau discard di sini untuk membatalkan proses rekaman kita, artinya tidak menyimpan tapi membatalkan, kita mengulang kembali. Kalau preview di sini untuk memperlihatkan atau mendengarkan hasil dari rekaman kita tadi. Kayak gimana sih, kita klik preview kalau ingin melihat hasil rekaman kita tadi. Nah, kalau keep, kalau preview dia nggak menyimpan ya, cuma memperlihatkan aja atau mendengarkan kepada kita bahwa hasil rekaman kita seperti ini, tapi dia tidak menyimpan. Nah, kalau untuk menyimpan kita pilih keep yang ini sebelah kanan, kita klik keep. Nah, otomatis tersimpan otomatis di folder ini ya yang kita pilih, atau kalau kita nggak pilih sebelumnya atau kita nggak setting sebelumnya, itu akan tersimpan otomatis di folder wave editornya yang ada di memori internal biasanya. Kita bisa lihat ya, mungkin kita cari ya tadi yang proses kita rekam. Untuk melihat proses yang tadi kita rekam, kita tinggal back aja, menu back yang ada di HP kita. Nah, di sini terlihat di recently used. Nah, di sini ada, ini adalah rekaman kita tadi. Kita klik aja, nanti otomatis dia akan masuk ke area spektrum untuk proses editing. Nah, sini muncul. Terlihat kan ya, dia sudah secara otomatis masuk ke area sini. Nah, coba kita play. Langsung saja di sini juga terlihat kan ya, ada durasi berapa kita merekamnya di layar kelihatan. Dan juga pada saat kita berbicara proses rekaman, spektrumnya juga terlihat, berarti ada bisa menunjukkan indikator bahwa proses rekaman sedang berjalan. Terlihat suara kita masuk karena terlihat spektrum yang bergerak seperti itu. Nah, oke Sobat Kepo. Itu tadi hasil rekaman kita yang sudah kita lakukan tadi. Nah, dari sini bila kita ingin mengedit-ngeditnya, dan setelah kita edit, kemudian pasti kita ingin simpan kan, kita save, maka kita pilih file, kemudian kita export, lalu kita pilihnya track. Nah, di sini akan muncul export audio. Nah, file location ini untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file yang kita inginkan, di folder mana yang kita ingin menyimpannya. Terserah Sobat Kepo ya, sesuai selera mau nyimpan di folder mana. Saya simpan coba di sini di DCIM. Oke, kemudian kita ke bawah ke save as. Di sini kita ketikkan nama filenya apa yang ingin kita simpan. Saya sini tes ya. Kemudian kita save as.
Nah, oke. Nah, kemudian di format kita akan diberi pilihan untuk memilih formatnya dalam bentuk apa? WAV atau MPEG atau MP3. WAV atau MP3. Seperti saran saya di awal sebelumnya, kalau kita simpan dalam bentuk WAV, ukuran file size-nya itu akan besar ya. Tapi kalau kita menyimpan dalam MP3, dia akan terkompres dan ukuran filenya akan kecil. Maka saya pilihnya MP3. Nah, di encoding di sini sudah biasa. Kita nggak usah ganti-ganti lagi ya. 128 kilobit ini udah ukuran standar untuk ukuran standar bit dari MP3 ya. Jadi kita nggak usah gonta-ganti lagi. Biarkan saja tetap 128 kilobit. Nah, kemudian sample rate-nya nggak usah diganti. Channels-nya juga tidak usah diganti, sama seperti same as source saja. Same as source artinya sama ya, nggak usah diubah seperti sumbernya. And DNS default udah nggak usah diganti, jadi cukup yang diganti format sama formatnya aja sih yang perlu diganti. Kalaupun ini kita pilih WAV, ini juga sudah format defaultnya dia 16 bit ya encodingnya. Nah, kalau MP3 dia format defaultnya sudah 128 kilobit. Nah, setelah itu kita pilih export. Nah, kemudian akan muncul tampilan proses exporting audio ke folder tempat penyimpanan tadi yang sudah kita pilih ya. Kita tunggu. Nah, sukses. Sudah tersimpan ke folder yang sudah kita pilih tadi. Oke, Sobat Kepo, kira-kira sampai di sini dulu tutorial saya pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan silakan untuk klik subscribe agar channel ini maju dan berkembang. Oke, salam kepo ah.